Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Jadi, saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Anita Tenduki. Jadi, yang akan kita bahas kali ini adalah Pancasila sebagai sistem etika. Di Pancasila sebagai sistem etika ini ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian etika. Yang kedua, pengertian nilai norma dan moral. Yang ketiga, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang ketiga, hubungan nilai, norma, dan moral. 5. Aplikasi nilai, norma, dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Agar mempersingkat waktu, yang pertama, nilai norma dan moral adalah konsep-konsep yang saling terkait dalam hubungannya dengan Pancasila. Maka, ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem falsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai yang menjadi sumber dari penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Di samping itu, terkandung juga pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan sistematis dan kompetitif. Oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan kita dalam masyarakat, bangsa, dan negara, maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya disilahkan. Baik, saya Aulia Fifatur Rohmi akan menjelaskan materi tentang etika. 1. Pengertian etika. Etika adalah kelompok filsafat praktis, filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada dan dibagi menjadi 2 kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika yaitu etika umum dan etika khusus. Dan yang kedua, pengertian nilai. Nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Nilai sumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan samping sistem sosial dan karya. Pandangan para ahli tentang nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dalam 6 macam, yaitu nilai berperan sebagai pedoman menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, patah hati dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada berbagai sistem nilai. Dan yang ketiga, pengertian norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk patuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya, norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Norma-norma yang terdapat dalam masyarakat antara lain: norma agama adalah ketentuan hidup masyarakat yang bersumber pada agama. Norma kesusilaan adalah ketentuan hidup yang bersumber pada hati nurani, moral atau filsafat hidup. Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang berlakukan bersumber pada undang-undang suatu negara tertentu. Norma sosial adalah ketentuan hidup yang berlaku dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Jamari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari presentasi kami, yaitu nilai dasar. Nilai dasar ini bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indera manusia. Namun dalam kenyataannya, nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Setiap memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, ataupun makna yang dalam nilai-nilai tersebut. Nilai dasar bersifat universal karena menyangkut kenyataan objek dari segala sesuatu. Contohnya tentang hakikat Tuhan.
manusia, serta makhluk hidup lainnya. Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat, maka nilai dasar itu bersifat mutlak, karena Tuhan adalah causa prima, dalam kurung penyebab nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat manusia, maka nilai itu harus bersumber pada hakikat kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma hukum yang diistilahkan dengan hak dasar atau hak asasi manusia. Dan apabila nilai dasar itu berdasarkan kepada hakikat suatu benda atau kuantitas aksi, ruangan, dan waktu, maka nilai dasar itu juga dapat disebut sebagai norma yang direlasikan dalam kehidupan yang praksis. Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Adapun poin yang kedua yaitu nilai instrumental dan nilai praktis. Apa sih itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah nilai menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formalitas serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan menjadi norma moral. Namun apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar, sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksplisitasi atau nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang merupakan penjabaran Pancasila. Yang kedua yaitu nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Dengan demikian, nilai praktis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Poin yang ketiga yaitu hubungan nilai norma dan moral. Terkaitan nilai norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap dipelihara di setiap waktu hidup dan kehidupan manusia. Terkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi atau kuat tumbuh dan berkembang. Sebagaimana yang tertera di atas, maka nilai akan berguna menuntut sikap dan tingkah laku manusia bila dikonkretkan dan diformulakan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kaitannya dengan moral, maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat ditentukan oleh moralitas yang mengawalnya. Sementara itu, hubungan antara moral dan etika seringkali disejajarkan arti dan maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertiannya tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral. Baik, penjelasan selanjutnya adalah aplikasi nilai norma dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan, kita akan selalu berhadapan dengan istilah nilai dan norma, dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri memiliki nilai yang buruk. Dan dapat juga dicontohkan, seorang kepala keluarga yang belum mampu memberikan nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anaknya tersebut. Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anaknya tersebut. Bagi manusia,
Nilai berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Nilai mencerminkan kualitas pilihan, tindakan, dan pandangan hidup seseorang dalam masyarakat. Itu adalah yang dimaksud dan juga contoh dari nilai. Dapat dijelaskan juga bahwa yang dimaksud norma sosial adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma yang menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dan masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.